PSSI masih belum puas mencari pemain keturunan anyar untuk menambah kedalaman skuad asuhan Sintayong. Berbagai pemain dari semua posisi mulai dibidik agar bisa membentuk skuad yang kompetitif. Salah satunya adalah Daniel Klein yang tengah digoda untuk berseragam skuad Garuda. Selain itu, timnas Indonesia juga bakal kedatangan striker baru seperti Dean Zedenberg usai mengikuti akun Instagram PSSI. Cetak Gol coba merangkum lengkap kehebatan calon pemain naturalisasi tim nasional Indonesia sebagai berikut. Daniel Klein. Daniel Klein menjadi nama pertama yang mulai dibidik oleh PSSI. Menurut laporan dari berbagai sumber, para petinggi PSSI dilaporkan sudah menghubungi agen dari Klein. Namanya diproyeksikan untuk menyaingi sejumlah kiper lokal tim nasional Indonesia. Dengan tinggi badan 191 cm, Klein dinilai sangat cocok untuk berseragam merah putih. Kualitasnya sebagai seorang penjaga gawang yang tangguh juga cukup oke. Klein pernah memperkuat timnas Jerman kelompok umur di usianya yang 15 tahun. Dirinya bahkan sempat masuk dalam skuad Der Panzer U19. Saat ini Klein dipinjamkan ke klub divisi 3 Liga Jerman yakni SC Sandhausen. Dia mampu menorehkan 2 clean sheet dari 3 pertandingan yang telah dimainkan. Klein mengakui dirinya sudah dihubungi oleh salah satu agen bernama Ferdi Bahdim. Kiper berusia 22 tahun itu memberikan jawaban ketika dirinya bersedia membela tim nasional Indonesia. Klein mengatakan jika sang ibu bakal setuju apabila sang anak berseragam merah putih. Sebagai informasi, ibu Klein sendiri merupakan orang asli Indonesia yang berasal dari Bali. Itu artinya peluang Klein bergabung ke timnas Indonesia cukup besar. Apalagi dirinya belum mendapatkan kesempatan membela tim nasional Jerman senior. Jero Riedewald. Berikutnya ada Jero Riedewald yang dikabarkan tertarik untuk membela timnas Indonesia. Dia menyampaikan hal tersebut lewat media sosial pribadinya yang sempat menghebohkan. Saat itu dia mengatakan ingin membela Panji Garuda suatu saat nanti. Namun PSSI harus jeli dengan cermat dalam hal menaturalisasi mantan gelandang Ajax Amsterdam ini. Pasalnya Riedewald sendiri pernah membela tim nasional Belanda di kualifikasi Piala Eropa 2015. Artinya peluang Riedewald berseragam merah putih sangatlah kecil. Pengamat sepak bola lokal yakni Roni Pangenaman juga mengatakan PSSI nggak memprioritaskan Riedewald. Pria yang akrab disapa Bung Ropan ini bilang kalau PSSI masih fokus menuntaskan proses naturalisasi Nathan Chuaon. Namun Riedewald masih berharap bisa berseragam tim nasional Indonesia. Pasalnya dia punya darah keturunan tanah air yang mengalir dari sang ibu. Sedangkan nenek Riedewald sendiri juga merupakan asli Indonesia yang berasal dari Ambon. Saat ini Riedewald membela Crystal Palace dengan sudah memainkan 6 pertandingan. Sayangnya sang pelatih Roy Hodgson jarang memberikannya menit bermain. Hal itu bisa dibuktikan di mana Riedewald baru bisa memainkan 6 pertandingan di semua kompetisi. Dean Zandbergen. Publik sepak bola Indonesia dihebohkan setelah Dean Zandbergen mengikuti akun Instagram PSSI. Dengan begitu, penyerang kelahiran Belanda ini berpotensi bakal dinaturalisasi. Apalagi Sintayong mengungkapkan berniat untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia. Pelatih Korea Selatan itu bahkan akan terbang ke Belanda untuk mencari pemain keturunan. Sintayong bilang dengan adanya striker keturunan bakal melengkapi komposisi skuad yang ada. Di samping itu juga, skuad Garuda memang sedang kekurangan bomber yang tajam. Zandbergen sendiri merupakan sosok striker yang sangat cocok untuk membela timnas Indonesia. Saat ini dirinya tampil tajam dalam berseragam klub divisi 3 Liga Belanda yakni Sparta U21. Sejauh ini Zandbergen sudah membukukan 4 gol dan 5 assist dari 18 pertandingan. Walaupun tampil lumayan memukau, karir sang bomber sendiri dianggap kurang mentereng. Dia bahkan hanya 1 musim membela Westlandia U21 sebelum akhirnya didepak ke Excelsior. Zandbergen punya darah keturunan Indonesia yang mengalir dari sang kakek. Jayden Hutriet. Jayden Hutriet juga jadi salah satu opsi untuk dinaturalisasi PSSI. Pemain 21 tahun ini punya darah keturunan dari sang kakek dan neneknya yang berasal dari Manado. Silsilah keluarga inilah yang membuat Jayden punya keinginan besar untuk membela Indonesia. Dia berkeinginan besar untuk membuat sang kakek dan neneknya bangga dengan membela Indonesia.
Secara kualitas, pemain kelahiran 2002 ini memang belum punya pengalaman banyak di level senior. Namun Jayden sudah menjadi sorotan sejak dirinya masih berusia 10 tahun. Saat itu dia mengaku mendapatkan beberapa tawaran dari akademi ternama di Belanda. Hingga akhirnya Jayden memantapkan pilihannya untuk membela akademi dari Vitesse Arnhem. Bersama skuad Vitesse Junior, Jayden punya catatan karir yang lumayan mentereng. Sang pemain berhasil mengoleksi 6 gol dari 47 laga di semua tim kelompok umur. Bahkan dirinya bisa ditempatkan di dua posisi berbeda sebagai seorang striker dan juga gelandang. Semakin beranjak dewasa, Jayden lebih nyaman bermain sebagai seorang gelandang. Sayangnya, kemampuan hebatnya tersebut nggak membuat tim senior Vitesse terpukau. Jayden bahkan nggak mendapatkan kontrak profesional dan bergabung ke klub divisi 2 yakni William II. Beruntung membela skuad William II, Jayden mendapatkan kesempatan bermain yang tinggi. Nggak cuma itu, dia juga berpotensi bermain di Eredivisie pada musim depan. Jordi Weerman. Calon pemain naturalisasi selanjutnya ada Jordi Weerman yang berposisi sebagai winger kiri. Pemain berumur 24 tahun ini punya profil karir yang cukup mencolok bersama Liga Belanda. Dirinya diketahui sempat membela Feyenoord, ADO Den Haag hingga FC Dordrecht. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah saat membela ADO Den Haag pada musim lalu. Pemain kelahiran Den Haag itu menjadi andalan dengan torehan 2 gol dan 1 asisnya. Bahkan saat itu Weerman berhasil bermain di banyak posisi sesuai dengan kebutuhan. Mulai dari gelandang tengah, gelandang bertahan, gelandang serang hingga bek kanan. Meski begitu, Weerman justru nggak mendapatkan opsi permanen di ADO Den Haag. Pada akhirnya dia memutuskan untuk berkarir di Liga Kroasia dengan membela NK Vukovar 1991. Bersama klub tersebut, Weerman mendapatkan tugas untuk menjalankan peran baru. Dirinya bermain sebagai winger kiri dan sudah memainkan 5 pertandingan di semua kompetisi. Dengan statistik tersebut, Weerman digadang-gadang bisa membawa angin segar bagi Indonesia. Sang pemain punya darah keturunan yang berasal dari kakek dan neneknya. Sebenarnya Weerman sempat gencar akan dinaturalisasi pada tahun 2022 yang lalu. Bahkan dirinya sudah sempat mengajukan berkas administrasi kepada PSSI. Sayangnya proses pemindahan kewarganegaraan tersebut harus terhenti tanpa alasan yang jelas. Menurut Zainuddin Amali, proses pemberhentian itu bukanlah keputusan dari federasi. Akan tetapi Amali kembali membuka peluang untuk melanjutkan proses naturalisasi dari Weerman. Kabar ini sempat kembali ramai mencuat pada bulan Agustus 2023 yang lalu. Namun Amali bakal menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada sang pelatih Shin Tae-yong. Jayden Oosterwolde. Terakhir ada fullback kiri Fenerbahce yakni Jayden Oosterwolde. Pemain kelahiran Zwolle ini punya perjalanan karir yang cukup mentereng di Liga Top Eropa. Sebelum bergabung dengan klub asal Turki, sang pemain sempat jadi andalan di AC Parma dan juga FC Twente. Secara mengejutkan dia bergabung ke Fenerbahce dengan biaya transfer 7 juta euro. Setelah hengkang, Oosterwolde mengaku bangga dan punya ambisi besar. Pemain berusia 22 tahun ini bertekad membawa Fenerbahce meraih semua trofi domestik. Tekad besar itu bisa diwujudkan dalam waktu singkat. Oosterwolde berhasil membawa skuad The Yellow Canaries menjuarai Piala Liga Turki di musim 2022-2023 lalu. Torehan mentereng itu membuat Oosterwolde menjadi pemain inti dengan mampu memainkan 31 pertandingan. Dengan statistik mentereng tersebut, dia dinilai cocok untuk membela timnas Indonesia. Sebenarnya ex-FC Twente ini sudah pernah ditawari untuk melakukan proses naturalisasi. Sayangnya, Oosterwolde langsung menolak tawaran itu secara mentah-mentah pada bulan Juni 2023. Dirinya masih yakin bisa mendapatkan kesempatan untuk membela timnas Belanda. Namun asa untuk membela timnas Indonesia kembali terbuka lebar. Baru-baru ini dia kedapatan mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia dengan mengikuti Instagram PSSI. Itulah ulasan kehebatan calon pemain naturalisasi Indonesia yang tengah dibidik. Bagaimana pendapatmu? Siapakah pemain yang paling kamu harapkan untuk membela Panji Garuda? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.